kekerasan verbal. Dalam hukum sebab akibat, Ade Armando pantas menerima itu. Tapi kita juga tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan tentunya ya. Semua ucapan itu basa-basi kalau saya amati. Karena yang menolak kekerasan itu konstitusi. Oke, titik dulu sampai Putus pembicaraan saya Mbak Dewi, izin sekali. Jadi memang harus ada pembanding, sehingga negara melihat secara objektif. Ada demo dengan jumlah yang besar, jutaan orang, itu berlangsung damai. Ya. Karena negara ikut berpartisipasi mengawal proses aspirasi. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ini memang ada sesuatu yang selama sejarahnya. Dari tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 90-an di era kita, itu negara terlalu sensitif menghadapi mahasiswa. Dan negara melalui juru-juru bicara mereka, alat-alat kekuasaan mereka itu menyampaikan kata-kata, menghamburkan kata-kata yang mencerminkan kebodohan orang-orang yang berkuasa. Kalau dari kacamata misal Anda, kata-kata anarki, kita sepakat dulu. Tadi kan Aldo bilang, ini satu kebebasan berekspresi kan. Ini pengakuan individu yang bagus di dalam struktur negara. Valdo mengatakan secara terbuka ini harus ada tinjauan akademis. Kalau dari kacamata akademis pembicaraan saya awal, karena ini peristiwa yang terjadi dalam demo mahasiswa, kita lihat dengan perspektif mahasiswa. Peristiwa ini Mbak Dewi bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, karena video-video yang beredar juga itu kekerasan terhadap mahasiswa sangat banyak dan sangat mengerikan. Menangis saya melihatnya. Sehingga saya bertanya-tanya, kenapa mahasiswa ini dibenturkan dengan polisi dan polisi mau dibenturkan dengan mahasiswa? kalau Anda melihat siapa sih itu yang Kita menuju ke dalam. Saya mau menggunakan Benturkan mahasiswa dan kesimpulan polisi. yang dipakai oleh sahabat saya, aktivis 98 yang kebetulan dekat dengan Ibu Megawati. Dia adalah seorang politisi PDIP. Sebelum peristiwa kekerasan terjadi, Masinton Pasaribo secara tegas mengatakan, dalang kegaduhan itu adalah para brutus-brutus yang ada di lingkaran kekuasaan Jokowi. Oke, sebentar, titik dulu. Saya Ini mau harus konfirmasi, Valdo coba jelaskan ini. Dalam Negara kekuasaan belum para brutus yang ada di merespon sekitar pernyataan lingkaran partai koalisi. Pak Jokowi. Akan begitu. Ketika istilah anarki diperkenalkan oleh Pak Tito tahun 2019, itu menuai ketertawaan di seluruh kelompok-kelompok kajian tentang ilmu sosiologi, ilmu filsafat, ilmu politik, ilmu negara. Dari mana seorang jenderal yang mendapat gelar profesor ini membuat sebuah kesimpulan dengan menghadirkan kata anarki? Kalau bisa saya tegaskan, istilah yang dipakai oleh Pak Tito yang diperkenalkan dan berulang-ulang kali dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara untuk menyudutkan kelompok kritis, untuk menyudutkan mahasiswa, ini harus dibuang ke tempat sampah istilah ini. Karena penggunaannya tidak penggunaannya digunakan oleh alat-alat kekuasaan selalu kan negara. kalau kita lihat pada tahun 2019, tahun 2020 dalam rangkaian demo, alat-alat negara, polisi lah, selalu dengan enteng menggunakan istilah anarki yang dialamatkan kepada satu kelompok yang terorganisir, yang masuk ke dalam gerakan-gerakan demo yang menuntut perubahan. Menurut saya istilah ini tidak relevan. Istilah yang tepat apa? Dan mungkin selain berbicara soal istilah, siapa sih ini kelompok anarkis ini, penyusup ini kalau Anda melihatnya dari kacamata sebagai mantan aktivis? Begini, kita harus punya pembanding terhadap gerakan massa. Kalau kita lihat jumlah gerakan massa yang paling besar itu kan dilakukan oleh umat Islam 212. Ada enggak penyusup? Ada enggak kekerasan? Karena di sana hadir presiden, hadir kepolisian, hadir polisi, hadir birokrat, hadir mahasiswa, seluruh umat Islam. Tidak ada kekerasan. Karena negara melakukan respon yang sangat positif dalam rangka menyalurkan suara aspirasi itu secara konstruktif. Oke, menurut Anda sekarang negara tidak merespon sekarang dengan positif? tidak. Tidak merespon Jadi dengan kita positif, kembali lagi kepada substansi masalah. Oke. Substansi masalahnya di sini, apa yang dibawa oleh mahasiswa? Sesuatu yang berbahaya bagi kekuasaan. Tuntutannya itu sangat jelas. Sehingga wajar kalau tidak merespon dengan positif. Kemudian ada kan penunggangan. Kalau saya untuk pertama kali bicara soal, misal Ade Armando, di forum ini saya pertama kali bicara. Saya tidak pernah mencuit masalah kasus Ade Armando, karena ini nggak spesifik, ini nggak istimewa. Kalau dibesar-besarkan oleh kelompok Ahoker, bahwa kekerasan ini harus diteliti, harus dicari dalang, ini berlebihan. Ini datang dari orang yang berinvestasi dengan berbagai kekerasan verbal. Dalam hukum sebab akibat, Ade Armando pantas menerima itu. Tapi kita juga tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan tentunya ya. Semua ucapan itu basa-basi kalau saya amati. Karena yang menolak kekerasan itu konstitusi. Oke, titik dulu sampai di sana, Bung Faisal. Saya ingin minta respon dari Bung Faldo terkait